terjadi. Nah, perlu dilihat bahwa situasi barangkali konflik itu ada akarnya ya, ada penyebabnya. Dan tidak muncul di permukaan karena sebelum muncul itu sudah ditebang. Tetapi konflik juga akan muncul di permukaan ya, ada muncul di permukaan, maka kemudian kita akan melihat gitu loh, apa sih fenomena konflik yang muncul di lapangan itu. Nah, kalau akar konflik kemudian pohonnya ini kelihatan, maka kemudian ya itu sudah langsung dikeluarkan itu konfliknya. Dan itu ternyata akarnya sudah sangat tinggi sekali gitu ya. Dan kita bisa melihat fenomena kejadian konflik itu yang ada di luar. Tetapi ada juga konflik itu akarnya seperti laten gitu ya, bahasa bahaya lah, seperti bahasanya itu adalah laten. Itu juga akan bisa memicu sebuah konflik. Barangkali itu ada 4 situasi ya yang memunculkan konflik ya. Ada yang tidak kelihatan sama sekali di permukaan, ada yang hanya kelihatan di permukaan yang aslinya juga tidak ada konflik, tetapi muncul di permukaan tapi dasarnya konfliknya adalah sangat tinggi sekali, atau konflik itu hanya dipendam gitu ya, jadi tidak dikeluarkan. Ini yang konflik, ini yang konflik kelihatan di permukaan, ini yang terbuka, dan ini adalah yang laten. Jadi awas ini perlu diwaspadai semuanya dan kita itu. Baik, sumber konflik itu sebenarnya apa sih? Karena ada kepentingan, kemudian satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhannya, pihak lain harus dikorbankan. Konflik sosial dan psikologis, adanya persepsi yang salah terhadap kelompok lain, adanya sikap diskriminasi sosial yang gitu ya. Nah, gambar ini adalah menunjukkan bahwa ketika konflik, kemudian kita terpaksa harus memendam konflik itu, maka tentunya kedua belah pihak akan merasakan masing-masing sebuah konflik. Nah, unsur-unsur daripada penyebab konflik itu ada pemicunya, ada penyebab intinya, ada penggeraknya, ada penambah buruknya. Ini ada yang suka awu-awu, ini ada yang pemicunya, kemudian penyebab inti, ada penggeraknya, maka itu akan lebih konflik. Nah, bagaimana tingkatan konflik ya? Konflik itu ada level ya. Ada interpersonal konflik dalam diri seseorang. Nah, yang saya contohkan di Malindo itu adalah interpersonal konflik dalam diri seseorang. Jadi nanti tugas Anda boleh mencari di interpersonal konflik dalam diri seseorang karena ada pertentangan batin, atau interpersonal konflik antar orang atau antar individu. In group konflik yang terjadi dalam satu kelompok, atau intergroup konflik yang terjadi pada antar kelompok, atau interstate, dan intercivilization. Anda nanti boleh melihat level-levelnya. Kalau yang saya contohkan adalah interpersonal konflik dalam diri seseorang. Ini yang contoh yang saya sampaikan di Malaysia. Nah, bagaimana pendekatan penanganan konflik? Ada konflik prevention, ada konflik settlement, ada konflik management gitu ya. Masing-masing memiliki masing-masing posisinya berbeda. Pencegahan berarti kita jangan sampai ada konflik. Kalau yang konflik settlement ya mengakhiri tingkah laku kekerasan dengan cara mencapai upaya perdamaian. Kalau konflik manajemen membatasi kekerasan yang terjadi dengan cara mendukung perubahan tingkah laku yang positif bagi para pihak yang terlibat. Dan ini adalah contohnya gambar-gambar konflik seperti ini ya, mau tidak mau. Oke. Langkah mengelola konflik ada menurut Don and Slumkoswi, memahami perasaan orang lain, memegangi norma atau komitmen, memiliki strategi komunikasi yang tepat, mengenali perbedaan yang relevan dengan hubungan, kemudian menentukan interest yang dianggap urgen, mengkompromikan, mempertimbangkan, mencari. Kemudian gaya penyelesaian konflik, kadang kita juga harus bisa seperti seorang pursuer. Jadi kita sebagai seorang pemburu, apakah kita penghindar, distancer, atau pecundang gitu ya. Jadi wis menyerah gitu ya. Atau kita menaklukkan ya, klaim dirinya paling benar, kita sebagai functioner, atau pengutuk blember, hanya mencari kambing hitamnya, menyalahkan pihak yang. Nah, posisi fasilitator, kalau kita sebagai fasilitator, maka kita harus memerankan negosiasi, mediasi, kompromi.
Nah, bagaimana beresolusi konflik dalam Al-Quran? Ini saya menemukan ada 4 gitu ya. Tetapi ini di level konflik ini adalah interpersonal. Jadi hubungan yang ada dalam diri kita sendiri dan bisa masuk ke level 2 yaitu berhubungan dengan orang lain. Karena di peta satu konflik itu berbeda keyakinan antara orang tua atau anggota keluarga dengan anak. Itu resikonya berbeda keyakinan. Jadi itu solusi ya, resolusi yang diambil. Kalau tidak ada konflik antara orang tua dan anak, maka resikonya adalah satu keyakinan atau satu kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada konflik antara orang tua dan anak, itu artinya satu tujuan, sehingga ini saling menguatkan. Ya, kemudian yang keempat, konflik antara orang tua dan anak, resikonya adalah dilepas, jadi dia pisah, gitu ya. Nah, ini modelnya adalah seperti ini. Jika orang tua beriman seperti ayahnya Nabi Ibrahim, anak wajib meninggalkannya. Tidak beriman maka anak wajib meninggalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana istighfar Ibrahim li abihi illa amma idati wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Orang tua menerima kritik anak, contohnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya, engkau tidak menyembah Allah, anak tetap memintakan maaf pada Allah dan atas kesalahan orang tua. Sebagai orang tua, kembali ke jalan Allah. Kalau memang tidak bisa, ya anak ini yang melepas gitu ya, anak yang melepas orang tua, karena anak yang konflik dengan orang tua berbeda. Terus kemudian yang kedua adalah doakan anak, tunjukkan pada anak contoh dari Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Anak pendiri sholat 5 waktu dan latihkan contoh sejak dini. Anak kerja keras, belajar keras, biasakan kerja berat, terbiasa dalam kondisi apapun, berikan contoh. Hidup penuh tantangan dan risiko, hadapi, berikan contoh. Nyatakan doa dan nyatakan usaha optimal. Biarlah hasil urusan Allah. Miskin, kaya, pintar itu tidak masalah. This is of Allah business. Jangan menuntut. Kemudian ide orang tua anak saling mendukung dan kuatkan. Jaga martabat masing-masing dalam koridor seperti Nabi Ibrahim dan putranya. Sang anak laksanakan ayah, aku orang yang sabar, saling menguatkan hati, pikiran, perasaan, tindakan untuk tujuan masing-masing. Aku diperintah Allah membunuhmu, apa pendapatmu? Orang tua minta pendapat pada anaknya dan anak memberikan penguatan kepada orang tua. Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, anugerahlah. Rabbi habli minasyolihin. Rabbi habli minasyolihin. Ya Allah, berikan anakku orang yang termasuk yang soleh. Hasilnya Allah tentukan, faktanya diganti kambing. Ketika ada proses Ismail diperintah untuk dibunuh, maka ternyata Allah memberikan ganti kambing. Ini adalah termasuk juga konflik antara dalam batinnya tetapi berefek pada orang lain, antara Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya ataukah Nabi Ibrahim melawan perintah Allah, tetapi anaknya malah mendukung sang ayah bahwa tidak perlu ada konflik dalam diri, tidak perlu konflik sama Allah, nggak perlu konflik sama saya, tetapi lakukan saja karena itu adalah perintah Allah. Ini benar-benar anak yang sangat luar biasa, menyerahkan diri sepenuhnya pada orang tua, kemudian orang tua menjalankan apa yang diyakini memang itu adalah perintah Allah. Nah, tetapi hasilnya alhamdulillah Allah mengganti kambing. Ini menunjukkan emotional quotient yang sangat tinggi dan intelijensi yang sangat tinggi antara anak dan orang tua yang bisa dalam memecahkan sebuah konflik interpersonal maupun intrapersonal itu